Halo sahabat-sahabat, rekan-rekan guru peserta PPG 2025. Di sini saya mau berbagi kepada teman-teman semua, secara khusus teman-teman yang terpanggil mengikuti pendidikan profesi guru 2025, dan kita akan membahas latihan pemahaman dari modul 1. Namun sebelumnya perlu saya memperkenalkan kepada kita semua bahwasanya beginilah penampilan dari ruang GTK, dan tentu teman-teman sudah mendapatkan pemahaman di sini ya dari kampus yang teman-teman atau lembaga pendidik dan tenaga kependidikan di mana Bapak Ibu bergabung, kampus-kampus mana, universitas mana. Nah, kita langsung saja di sini sertifikasi pendidik. Dan di sini tersedia 3 modul ya teman-teman untuk pembelajarannya. Yang mana modul pertama itu pembelajaran mendalam dan asesmen umum. Modul yang kedua pembelajaran sosial emosional, dan modul yang ketiga filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Di sini teman-teman tertera selesai di modul 1 dan modul 2. Dan untuk punya saya ini sendiri di modul 3-nya masih menunggu hasil validasi, karena baru saja berakhir hari terakhir penyelesaian modulnya, pembelajaran modulnya maksudnya. Dan di sini kita akan coba tes latihan pemahaman dari pembelajaran mendalam dan asesmen umum atau modul pertama. Langsung saja kita buka. Nah, di sini teman-teman untuk modul 1 ini terdapat 4 topik. Nah, 4 topik ya. Menerapkan prinsip understanding by listening pada pembelajaran, merancang pembelajaran berdiferensiasi, dan menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran, menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Di sini kita fokus pada bagian pertama, menerapkan prinsip understanding by listening atau UBD pada pembelajaran 2025. Nah, di topik pertama ini teman-teman terdiri dari beberapa subtopik lagi atau subjudul. Inilah materi-materinya teman-teman. Mulai dari naskah akademik dan paparan pembelajaran, ini semua kita pelajari ya. Dan setelah kita selesai mempelajari itu semua, kita akan dites dari beberapa item pelajaran ini. Ya, paling terakhir, cerita refleksi. Nah, kedua dari terakhir ada latihan pemahaman teman-teman. Latihan pemahaman inilah yang saya maksud yang kita bahas bersama. Sekalipun sudah selesai di sini, tapi saya akan mengulang kembali untuk membantu teman-teman yang baru mengikuti atau baru memulai. Langsung saja kita klik latihan pemahaman. Soal nomor 1-nya, fase-fase yang perlu dilakukan untuk merancang perencanaan pembelajaran berbasis prinsip. UBD adalah A. Merancang asesmen, kegiatan, dan tujuan pembelajaran. B. Merancang asesmen, tujuan, dan kegiatan pembelajaran. C. Merancang kegiatan, tujuan, dan asesmen pembelajaran. D. Merencanakan tujuan, kegiatan, dan asesmen pembelajaran. Dan E. Merumuskan tujuan, asesmen, dan kegiatan pembelajaran. Jawabannya yang benar dan tepatnya teman-teman bagian E ya. Merumuskan tujuan, asesmen, dan kegiatan pembelajaran. Jika kita sudah memilih salah satu option di sini, jika benar langsung dicentang hijau. Kalau salah langsung di X. Kita jawab langsung. Oke teman-teman. Kita lanjut soal yang kedua. Apa yang seharusnya dilakukan dan diketahui dan dipahami oleh peserta didik di akhir pengajaran? Pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru apabila akan melakukan tahap tentu asesmen teman-teman ya, atau tujuan pembelajaran. Di tahap merumuskan tujuan pembelajaran. Ya, di sini teman-teman. Benar. Soal nomor 3. Bagaimana saya dapat mengetahui bahwa pembelajaran telah mencapai hasil belajar yang diinginkan? Nah, pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru ketika akan melakukan tahap di sini teman-teman. Tahap merancang asesmen. Jadi jika teman-teman sudah mempelajari modul dengan baik, kita gampang menjawabnya. Oke, benar saja teman-teman. Lanjut. Soal nomor 4. Bagaimana saya mendesain kegiatan pembelajaran agar peserta didik yang beragam dapat mencapai tujuan pembelajaran? Maksudnya di sini teman-teman
Siswa itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, merupakan pertanyaan penting yang perlu dipertimbangkan pada tahap merancang kegiatan pembelajaran. Benar. Oke, lanjut. Setelah memahami substansi capaian pembelajaran atau CP, guru diharapkan mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari oleh peserta didik di dalam suatu fase untuk dirumuskan menjadi beberapa tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, guru dapat memilih beberapa alternatif teknik berikut. Kecualian yang ditanyakan di sini teman-teman. Jadi di salah satu option ini ada salah satu yang bukan termasuk daripada salah satu item dalam kegiatan merumuskan tujuan pembelajaran. Yang dikecualikan di sini adalah bagian E. Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan intuisi pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Sementara modul ini mengajarkan kita lebih fokus kepada peserta didik. Jawab benar teman-teman. Soal ke-6. Capaian pembelajaran dapat dirumuskan merujuk pada teori belajar konstruktivisme dan kurikulum dengan pendekatan understanding by design yang dikembangkan oleh Wingers 3 2005. Dalam kerangka teori ini, memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi, menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena. Terkait hal tersebut, pernyataan yang benar dalam kurikulum merdeka adalah di sini ada beberapa pernyataan terkait dengan kurikulum merdeka dan kita pilih mana yang benar dan tepatnya teman-teman. Nah, yang benarnya teman-teman, pemahaman dimaknai sebagai suatu proses kognitif yang kompleks, tidak sederhana sebagai proses berpikir tingkat rendah. Jawabannya adalah bagian D. Cek benar teman-teman, checklistnya. Oke, lanjut. Soal nomor 7. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Terkait hal tersebut, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar maaf teman-teman, saya batuk ini teman-teman. Keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi yang dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut. Kekecualian lagi teman-teman ditanyakan di sini. Nah, jawabannya teman-teman kita nggak usah banyak basi-basi ya. Bagian B. Guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Nah, pakai kata jika di sini. Padahal itu kewajiban, wajib itu. Jadi kecuali itu ya. Guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Lanjut. Soal nomor 8. Pada setiap mata pelajaran terdapat sejumlah capaian pembelajaran sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Rumusan capaian pembelajaran tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam 6 etape yang disebut fase, pemanfaatan fase capaian pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut. Kecuali, ini ya teman-teman, kecuali lagi di sini. Bagian B, mendorong guru fokus pada capaian pembelajaran di akhir fase
tanpa perlu memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesinambungan proses pembelajaran antar kelas. Ini kekecualiannya, teman-teman. Benar. Pernyataan terkait kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP berikut ini yang benar adalah: A. Hasil KKTP dapat digunakan untuk merefleksi progres pembelajaran dan menganalisis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. B. KKTP merupakan standar yang ditetapkan untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. C. KKTP dapat disusun melalui pendekatan rubrik. Dan D. KKTP dapat disusun melalui deskripsi, kriteria, dan interval nilai. Jawaban yang benar dan tepat, teman-teman. Semua benar bagian E. Ini ada di modul, teman-teman. Semua yang ditanyakan di sini tersedia di dalam modul pembelajarannya. Oke. Lanjut. Soal yang terakhir dari topik 1, pelatihan pemahaman topik 1. Pernyataan terkait asesmen awal berikut ini yang kurang tepat adalah. Nah, di sini tersedia beberapa option. Kita pilih jawaban yang tepat. Untuk soal terakhir ini saya bacakan satu-satu opsinya, teman-teman ya. Asesmen awal berfungsi untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian pembelajaran yang ditetapkan. Lanjut. B. Hasil asesmen. Hasil asesmen awal dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut perbaikan berupa intervensi yang tepat. C. Hasil asesmen awal berfungsi untuk mengetahui tingkat kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. D. Asesmen awal dapat diterapkan untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Dan terakhir bagian E. Hasil asesmen awal digunakan untuk memetakan minat, kemampuan, dan kesiapan belajar peserta didik. Jawaban yang benar dan paling tepat adalah A. Asesmen awal berfungsi untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian pembelajaran yang ditetapkan. Ini, teman-teman. Kita jawab dan ternyata benar, teman-teman. Nah, setelah kita selesaikan semua, teman-teman, kita klik lanjut dan kita diinstruksikan untuk kembali ke materi. Nah, tanda bahwasanya latihan itu nanti selesai di centang hijau seperti ini ya, teman-teman. Baru kita lanjutkan kepada cerita reflektif. Nah, kita coba spill saja ya. Contoh cerita reflektifnya. Nah, reflektif untuk modul 1 ini di topik 1 ini ya, teman-teman. Contohnya seperti begini. Oke. Dan kepada teman-teman yang lainnya, nantikan kunci jawaban dari latihan pemahaman modul 1 topik 2 ya. Untuk seterusnya kita akan memberikan latihan pemahaman merancang asesmen ya. Merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini teman-teman. Nantikan di video berikutnya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Bila video ini bermanfaat, sekali lagi jangan lupa like, dukung, komen, dan subscribe. Thank you.